Pagi-pagi berolahraga. Cakep. Badan sehat, hati senang. Cakep. Porprov Banten kini di depan mata. Cakep. Atlet Cilegon siap menang dan berjuang. Salam olahraga. Jaya. Cilegon. Juara. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sport Talk KONI Kota Cilegon. Tempat berbicara obrolan seputar olahraga di Kota Cilegon. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang persiapan Porprov Banten pada tahun 2026. Oleh karena itu ada tamu spesial nih. Siapa dong? Oke, ini ada Kang Nova. Tepuk tangan dong buat Kang Nova. Oke, salam kenal semuanya. Nah, Kang Nova ini merupakan Kabid Bimpres KONI Kota Cilegon. Oke, gimana kabarnya Kang Nova? Alhamdulillah, Teca luar biasa. Luar biasa ya, baik ya. Baik. Terus semangat juga kayaknya. Iya, tetap Super semangat. Power. Nah, kita kan akan menuju Porprov Banten pada tahun 2026 ini pada kalau nggak salah bulan November ya. Betul, di tanggal 15 November. 15 November yang diselenggarakan di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan. Nah, untuk menuju Porprov Banten ini apa aja sih tahap persiapannya? Persiapan dari KONI Kota Cilegon itu ketika menghadapi Porprov itu ada yang pertama entry by sport, yang kedua ada entry by number, yang ketiga adalah entry by name. Itu adalah 3 tahapan yang akan dilaksanakan ketika menuju Porprov Teca. Iya, jadi ada 3 tahapan ya. Nah, yang pertama itu tadi ada entry by sport. Nah, ini itu seperti apa? Entry by sport ini Teca memilih cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porprov ke-7 nanti di Tangerang Selatan. Karena dari Porprov Banten atau di Porprov Banten Kota Tangsel ini itu ada 60 cabur yang dipertandingkan. Iya. Tapi Kota Cilegon di entry by sport kemarin hanya mengirim 59 saja. Iya. Jadi Gitu. untuk Kota Cilegon mengikuti 59 Betul. dari cabur yang ada. Nah, dalam tahapan entry by sport ini apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu? Di entry by sport ini kita hanya memanggil pencap-pencap di Kota Cilegon apakah siap untuk bertanding atau tidak. Dan alhamdulillah dari 59 cabur ini siap untuk bertanding di Porprov nanti di Tangerang Selatan ini. Jadi semuanya sudah siap ya, insya Allah ya, Betul, berjuang betul. ya. Nah, setelah entry by sport ini ada namanya entry by number ya. Betul. Nah, itu seperti apa tahapannya? Di entry by number ini lebih kepada nomor-nomor yang akan dipertandingkan nanti di Porprov. Biasanya dari PB Porprov itu dari OC sudah membuat nomor-nomor pertandingan yang akan dipertandingkan. Nanti dari KONI Kabupaten Kota di Kota Cilegon terutama memilih karena tidak semua nomor-nomor yang diberikan oleh tuan rumah kita bisa mengikuti semuanya. Jadi peraturan di Porprov itu 5 kabupaten kota baru bisa dipertandingkan di Porprov. Gitu. Iya. Oke. Nah, terus ada entry by name ya. Kalau entry by name ini prosesnya seperti apa aja dan persiapannya itu kan mungkin ada data-data atau kayak gimana bisa dijelasin? Betul. Nah, setelah entry by number, ketika entry by number nomornya sudah bisa dipertandingkan, baru masuk ke entry by name. Di entry by name ini kita memasukkan nama atlet untuk bertanding di nomor yang sudah kita pilih. Gitu, Teca. Jadi nomor-nomor yang sudah kita pilih, nama-nama atlet kita masukkan. Jangan sampai nomor yang kita pilih tapi atletnya tidak ada. Tidak ada, ya. Dan betul. biasanya di entry by name ini nanti ketika kita sudah mendaftar, nanti akan diverifikasi sama tuan rumah. Apabila lolos dari verifikasi, kita bisa bertanding di Porprov, dan apabila tidak lolos itu akan di blacklist atau tidak bisa bertanding di Porprov. Gitu. Apa sih yang bisa menyebabkan atlet tidak lolos dalam verifikasinya? Di peraturan Porprov sudah tertera jelas bahwa untuk atlet yang bukan domisili KTP Banten itu sudah otomatis tidak bisa dipertandingkan. Terus yang kedua itu biasanya berbentuk dengan masalah dengan
mutasi atlet. Mutasi. Ica, ya, karena mutasi atlet ini di peraturan POPRO itu bahwa tertera 1 tahun sebelum Pertandingan. POPRO. Jadi kalau misalnya ada yang 1 tahun atau sebelum 1 tahun itu didaftarkan, biasanya Tidak nanti lolos. tidak akan bisa lolos di verifikasi untuk di entry by name. Karena di situ tertera bahwa ada KK, KTP yang harus dimasukkan di entry by name itu. Ya. Ica. Ya jadi seperti itu teman-teman, jadi tidak sembarangan ya yang bisa Betul. ikutan gitu, jadi emang benar-benar atlet yang sudah ada di kota Cilegon. Betul. Nah setelah ada proses-proses persiapan tadi kan, untuk program persiapannya dari KONI Kota Cilegon apa aja sih biasanya? Ini sebenarnya dari entry by name sedikit cerita ya Tica ini. Di entry by number ini kita agak terkendala Tica, karena bahwa entry by nomor ini sedikit ada perubahan jadwal Iya. yang seharusnya itu dilaksanakan tanggal 1 Juli sampai 15 Juli. Sedangkan nomor-nomor pertandingan kemarin baru keluar tanggal 15 Juli. Nah, kemarin baru keluar surat dari OC bahwa untuk entry by nomor ini agak dimundur waktunya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap persiapan yang kita buat ini Teica. Iya, iya tentu. Seharusnya Pasti. itu kan kita menyiapkan udah jauh-jauh hari nih, tapi terkendala dengan nomor-nomor pertandingan yang belum keluar kemarin. Akhirnya kemarin baru kita persiapkan, pertama itu adalah untuk persiapan, rencananya persiapan plat code ini untuk persiapan plat code menuju Poprov. Ada kemarin tes fisik. Tes fisik ya. Ya, tes fisik kemarin alhamdulillah diikuti oleh 59 cabur dan terlaksana, dan rapotnya juga sudah dibagikan kepada pencap masing-masing. Nah, baru dari situ baru masuk ke plat code. Plat code-nya itu rencananya nanti setiap bulan itu pelatih yang sudah menentukan program latihannya itu akan disetorkan kepada tim ANEP. Nah, tim ANEP akan menganalisis sudah sejauh mana persiapan atlet untuk menuju Poprov. Sampai nanti ketemu di bulan November pelaksanaan Poprov itu Teja. Oh iya nih, dengar-dengar ada yang beda, katanya kalau nanti ada atlet yang dapetin emas itu akan mendapatkan pelatihan jangka panjang, bener nggak sih? Betul Teja. Iya. Ini di pengurusan KONI yang sekarang ini, alhamdulillah nih ketua sangat mendorong sekali untuk melaksanakan PJP, plat code jangka panjang. Nanti atlet-atlet yang mendapatkan medali emas di Poprov Tangsel nanti, Tangsel yang ke-7 ya di Poprov Banten, itu akan mendapatkan PJP, plat code jangka panjang sampai ketemu Poprov yang berikutnya. Karena banyak kejadian Teh Ica, Ya. ketika Poprov yang kemarin selesai, para peraih medali emas yang mendapatkan di Poprov Kota Tangerang kemarin tidak diperhatikan oleh kita, banyak yang pindah Tempat lain. tempat lain. Nah, ini yang kemarin jadi evaluasi dari KONI, terutama dari Pak Ketua, dan mudah-mudahan ini terrealisasi ya dan terlaksana plat code jangka panjang ini untuk mengikat dan untuk supaya atlet-atlet prestasi Kota Cilegon tidak pindah ke kota kabupaten lain. Itu Teja. Itu bentuknya kira-kira seperti apa ya? Bentuknya pembinaan biasanya. Pembinaan ya. Betul, pembinaan jangka panjang. Gitu. Nah, kemudian kan sudah ada nggak sih gambaran atau target untuk Porprov sekarang nih berapa medali emas yang harus didapatkan gitu? Udah ada nggak sih targetnya? Kemarin kita di Poprov Kota Tangerang ya Tica, kita mendapatkan 88 emas dengan posisi 4 besar. Iya. Yang mudah-mudahan di Poprov Kota Tangsel ini yang ke-7 ini kita bisa lebih lah dari Poprov yang sebelumnya, lebih dari 88 emas yang kita targetkan gitu Tica. Oke Kang Nova, nah pada Porprov ini tentunya ada dong jagoan-jagoannya nih, cabur-cabur unggulan yang diperkirakan bisa mendulang emas terbanyak. Kira-kira apa aja sih? Betul Teica, bahwa Kota Cilegon ini mempunyai cabur-cabur unggulan, Iya. terutama di Poprov untuk di Tangsel ini. Yang pertama itu ada cabur Kempo, karena di Kempo ini di Poprov sebelumnya sebagai juara umum dengan 10 emas. Nah, mudah-mudahan karena kita juga dilihat di analisis dari setiap kejuaraan terus mendapatkan medali, mudah-mudahan ini di Poprov yang sekarang juga tetap bisa menjadi unggulan di Kota Cilegon ini. Terus yang kedua ada atletik Atletik iya. juga sama, kemarin menjadi juara umum, bahkan di Popda kemarin juga menghasilkan yang
lumayan baik lah untuk atletik. Dan terus yang berikutnya ada tinju. Iya. Tinju waktu di Poprov sebelumnya juara umum, terus kemarin di Popda juga juara umum. Mudah-mudahan di Tangsel ini juga bisa mensukseskan sama dengan yang sebelumnya. Terus yang berikutnya ada di renang. Kemarin renang juga memberikan di Poprov sebelumnya memberikan hasil yang maksimal. Dan mudah-mudahan di Poprov yang sekarang juga bisa memberikan yang maksimal lagi. Itu Taica untuk cabur unggulan dari Kota Cilegon. Ya, jadi berarti kan diharapkan pada cabur-cabur unggulan ini bisa mendulang emas yang lebih banyak ya. Betul. Nah, mudah-mudahan teman-teman atlet juga jadi lebih semangat nih supaya mudah-mudahan kedepannya Cilegon menjadi juara umum ya. Betul, Amin. Taica, amin. Nah, sebenarnya Kang Nova udah berapa lama sih di KONI ini, di BIMPRES ya khususnya gitu? Ada ininya nggak sih cerita susahnya nih, tantangan terbesarnya tuh apa sih dalam persiapan Porprov ini nih? Gitu? Kalau saya di BIMPRES itu dari periode sebelumnya saya sudah di BIMPRES, Taica. Iya. Sekarang alhamdulillah masih di BIMPRES. Mungkin tantangan yang kita hadapi itu buat Poprov ya. Karena untuk KONI ini tujuan utamanya prestasinya ada di Poprov. Kita lihat di Poprov bahwa Poprov ini adalah pusat prestasinya buat KONI. Walaupun cabur-cabur meraih medali di Kecurda atau di Open, tapi tetap yang bergengsinya adalah di Poprov. Nah, tantangannya adalah tetap bahwa kita itu berat melawan Tangsel. Bukan Tangsel ya, Tangerang Raya. Ya, Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Kenapa berat? Karena mereka lebih dekat dengan ibu kota. Iya. Dan fasilitas lebih lengkap. Lebih lengkap ya. Walaupun Kota Cilegon juga termasuk bisa mengejar, kemarin hampir-hampiran kita di Poprov sebelumnya mendapatkan detik-detik terakhir itu kita di peringkat 3 Taica. Dan akhirnya di menit-menit terakhir kegeser sama Tangsel. Jadi mundur jadi ke-4. Ya. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa karena di wilayah barat Cilegon bisa mengungguli jauh dengan kabupaten kota lain seperti Kabupaten Serang, Kota Serang, Pandeglang, Lebak. Itu medalinya lumayan jauh perbedaannya. Nah, ini mudah-mudahan di Poprov ini kita bisa bersainglah dengan Tangerang Raya ini, gitu Taica. Iya. Nah, untuk itu ada nggak sih pesan-pesan khusus nih untuk para atlet nih yang akan bertanding dari BIMPRES-nya nih? Apa yang perlu digarisbawahi gitu? Oke, buat teman-teman atlet, latihanlah yang rajin, ikuti apa kata pelatih, jangan sampai perjuangan latihan yang atlet-atlet lakukan sia-sia, karena proses itu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Proses yang ke atlet-atlet kalian lakukan hari ini pasti mudah-mudahan di Poprov akan membuahkan hasil emas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya Kang Nova, kan setelah nih misalkan atlet itu menang di Poprov Banten ya, apakah selanjutnya atlet itu bisa ikut PON gitu? Dan apakah ada atlet atau pelatih dari Cilegon nih yang tembus sampai ke PON? Kemarin di PON itu Taica, alhamdulillah Kota Cilegon ada yang mewakili Banten. Itu sekitar atlet itu sekitar ada 38 atlet. Wah, dari lumayan banyak ya. 16 cabur. 16 cabur. Betul. Dan pelatihnya itu ada 12 dari 9 cabur itu Taica. Dan bahkan ketika selesai PON kemarin ada yang mewakili untuk di SEA Games. Kemarin ada dari Takraw. Dia mendapatkan perunggu di SEA Games ya. Betul. Keren ya. Ternyata memang ada juga dari Cilegon tuh yang berhasil ya. Jadi tahapannya di Poprov dulu. Betul. Ya, terus ke PON dan bisa mengikuti SEA Games. Boleh dong tepuk tangan untuk KONI Kota Cilegon. Ya keren banget ya, ternyata di Cilegon itu sepak takraw ya atletnya yang sampai ke SEA Games itu. Kalau untuk tahun ini kira-kira ada nggak sih yang dijagokan bisa maju sampai PON? Kalau melihat dari data masih ada. Masih kayak balap sepeda yang kembar itu masih bertanding, masih atlet Kota Cilegon. Masih ada kesempatan ketika di PON nanti itu di NTB, NTT bahkan PON setelah NTB NTT itu ada PON tuan rumahnya adalah Banten sama Lampung. Nah, sebelum tuan rumahnya Banten sama Lampung
di NTB ini mudah-mudahan nanti atlet Kota Cilegon lebih banyak lagi dari sebelumnya. Karena untuk PON ini ada yang namanya babak kualifikasi teh. Prapon namanya. Prapon, iya. Biasanya di Prapon ini yang menentukan atlet tersebut lolos untuk ke PON atau tidaknya. Gitu. Jadi prapon itu pertandingan atau seperti apa? Pertandingan juga. Ya pertandingan, karena kan kalau melihat dari jumlah provinsi di Indonesia tidak bisa melaksanakan seluruh provinsi pas di PON. Jadi biasanya 8 provinsi yang bertanding di PON. Iya. Biasanya dan itu yang masuk ke PON itu biasanya diseleksi lewat prapon. Nanti kalau di praponnya juara itu akan mewakili dan bisa bertanding di PON. Gitu. Dan prapon biasanya dilaksanakan tahun depan nanti. Tahun depan ya. Di 2027. 2027. Betul. Dan PON-nya di 2028. Ya, mudah-mudahan nanti atlet Cilegon banyak lagi yang lebih yang tembus ya sampai di praponnya. Dan masuk PON bisa ke SEA Games lagi ya kayak yang sebelumnya. Boleh dong tepuk tangan untuk atlet-atlet Kota Cilegon juga. Luar biasa ya. Jadi teman-teman bahwa Cilegon itu juga mempunyai potensi-potensi yang luar biasa khususnya bidang olahraga ya gitu tuh. Nah, kalau misalkan dari Kang Nova sendiri nih, ada nggak sih profiling atlet yang unik yang mungkin bisa kita ajak untuk podcast selanjutnya? Ada nggak nih Kang Nova? Kalau menurut saya yang dari SEA Games itu teh. Yang dari SEA Games itu ya? Betul, dari SEA Games karena suatu prestasi yang luar biasa dari Kota Cilegon bisa mendapatkan prestasi di SEA Games. Itu perlu diundang dari takraw. Nah, gimana teman-teman kalau kita undang atlet dari sepak takraw? Coba kalian boleh komen ya di bawah. Kalian mau didatengin ke sini atau kalian juga mungkin mau kasih rekomendasi yang lain, mungkin teman kalian atau saudara yang juga mempunyai banyak prestasi di bidang olahraga. Oke? Jangan lupa komen di sini. Oke, menarik sekali ya Kang Nova. Ada hari ini kita sudah banyak membahas tentang persiapan menuju Porprov Banten yang ke berapa sih? Ketujuh di Tangerang Selatan. Jadi buat teman-teman semua, khususnya masyarakat Kota Cilegon, terus dukung para atlet di Kota Cilegon untuk menuju Porprov Banten. Nah, kita sudah ikuti tadi tahapan-tahapannya sudah dijelaskan oleh Kang Nova, dan tentunya nanti kita akan berjumpa dengan atlet-atlet ya setelah ini, mudah-mudahan ya. Di podcast selanjutnya kita akan bertemu dengan atlet-atlet lainnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa di Sport Talk KONI Kota Cilegon. Terima kasih Kang Nova sudah hadir. Sama-sama, See you, bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya.